Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, ya teman-teman semuanya, ya, baru-baru ini, bukan baru-baru ini ya. Sesungguhnya semenjak ruqyah sudah bergelora, ya, sudah banyak ustadz-ustadz yang menegakkan ruqyah, yang mengajarkan ruqyah. Disitulah ternyata mulai ada penyusup, ya. Penyusup yang dimaksud di sini adalah ya jadi dari dukun-dukun ya yang sudah mulai berkurang dengan ketenarannya. Nah, si dukun itu juga mulai masuk dan menamakan dirinya ruqyah. Nah, ini sangat berbahaya sekali teman-teman semua ya. Jadi penting sekali kita ketahui minimal ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri dukun ya atau mungkin paranormal atau mungkin tukang sihir atau yang sejenisnya ya, tapi dia mengaku ruqyah syariah. Nah, ini penting sekali diketahui ya teman-teman semuanya. Saya akan bacakan ciri-cirinya ya. Semoga ini menambah wawasan bagi kita semua. Baik, yang pertama teman-teman semuanya ya, ciri-ciri ruqyah yang bercampur dengan perdukunan. Yang pertama, peruqyahnya membutuhkan informasi tentang pasien. Dia tanya nama lengkapnya siapa, terus nama orang tuanya, terkhusus yang ditanya itu adalah nama ibu kandung. Nah, ini kalau udah tanya begitu, udah tinggalkan. Ya, ini ciri-ciri yang pertama. Yang kedua, menanyakan hari lahir. Ya, hari lahir ya dan pasarannya. Seperti apa? Seperti tanya nepton, ya kan? Kliwon, legi, manis, paing, atau mungkin apa ya? Wetonnya lah kalau istilah Jawa itu ya. Nah, termasuk ditanya lahirnya itu pagi apa sore atau apa ya. Nah, seperti itu. Jadi butuh informasi yang spesifik terkait dengan hari lahir dan pasarannya. Nah, itu ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang ketiga, memberikan mantra-mantra yang terkadang yang diberikan itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi ada yang terkadang diberikan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Cuman biasanya itu yang membedakan dengan ruqyah syariah itu adalah wiritan itu, bacaan itu dibaca di waktu-waktu tertentu. Misalkan dia memberikan amalan Al-Quran, ya, ayat Al-Quran tapi dibaca tiap tengah malam. Ya, sekian kali, 100 kali, 1000 kali dan seterusnya. Ada waktu-waktu tertentu di situ teman-teman semua. Nah, ini juga menandakan ciri-ciri ya. Ya, dia itu peruqyah tapi peruqyahnya yang bercampur dengan perdukunan. Jadi di sini kita bisa juga lihat lebih-lebih lagi kalau yang diberikan amalannya adalah amalan seperti kejawen. Amalan kejawen atau mungkin amalan-amalan yang enggak jelas artinya, ya kan? Atau mungkin enggak jelas maknanya. Nah, ini sudah tinggalkan. Ya, seandainya dia memberikan Al-Quran, maka cek ya, baca Al-Qurannya itu di waktu-waktu tertentu apa enggak, gitu. Sekian kali apa enggak, dan manfaatnya untuk apa. Nah, seperti itu. Dia akan memberikan yang spesifik dan detail biasanya. Ya, itu ciri-ciri yang ketiga. Ciri-ciri yang keempat teman-teman semuanya, meminta sesaji, ya, sesajen maksudnya. Ya, apapun bentuknya, sesajen lah atau mungkin minta selamatan lah ya. Terus seperti memberi kemenyan, memberi bunga-bunga, buah-buahan, minta binatang, ayam hitam, ya, kepala hitam, jengger hitam, ayam putih, kulit putih dan sebagainya. Ya, tikus yatim, macam-macam yang diminta itu. Berarti meminta
apapun yang aneh di situ, ya. Hal-hal yang aneh, di mana permintaannya itu tidak ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ciri-ciri yang selanjutnya, ciri-ciri yang kelima, ya teman-teman semuanya. Jadi dia itu memberikan jimat, ya, memberikan jimat, memberikan raja, memberikan wafak, ya, atau mantra-mantra, ya, baik itu dengan tulisan Arab atau mungkin tulisan dengan kode-kode atau tulisan dengan kata sandi-sandi dan sebagainya, ya, atau mungkin dia memberikan pusaka-pusaka, ya, potongan kayu, selembar kain yang ditulisi, atau mungkin jimat-jimat yang dibungkus rapi, diikat buat sabuk, buat ikat pinggang, buat ditanam di rumah bagian ini dan situ. Ya, intinya memberikan sesuatu jimat, ya, yang untuk pasiennya di situ. Ya. Terus selanjutnya ciri-ciri ruqyah yang bercampur dengan kedukunan ini adalah perdukunan adalah, jadi peruqyahnya itu bisa melihat goib, ya, bisa meramal, bisa menerawang, bisa melihat, oh ini yang di belakang ini adalah sihir ini, nah, kakinya digandolin ini, pundaknya berat digandolin ini. Jadi dia bisa melihat hal-hal yang goib di situ. Atau bahkan terang-terangan dia menyampaikan, saya bisa melihat masa depan kamu, saya bisa melihat ini yang kejadian ini. Oh kamu ternyata kemarin kehilangan ini diambil oleh ini dan sebagainya. Ya seperti itu. Ya memberikan ramalan-ramalan goib di situ. Ya. Atau mungkin dia itu punya khodam, atau mungkin dia pakai bantuan jin, tenaga dalam, ilmu kebatinan, transfer energi, transfer penyakit, membuang energi negatif dan sebagainya. Nah, itu istilah-istilah yang dipakai biasanya. Ya, terus selanjutnya teman-teman semuanya, dia bisa memberikan ramalan-ramalan goib, ya. Ya, dia punya kekuatan goib. Terus dia bisa menebak ini itu dan sebagainya, ya. Intinya yang berhubungan dengan hal-hal goib di situ. Terus selanjutnya dia itu bertatayur, ya. Bertatayur itu artinya dia menghubung-hubungkan sebuah peristiwa dengan keadaan, menghubung-hubungkan sebuah peristiwa dengan nasib-nasib di situ. Ya. Jadi seperti apa? Seperti seorang dianggap nasibnya sial karena dia punya rumah tepat di pertigaan jalan, ya. Seperti rumah tusuk sate dan sebagainya. Ya, dia dianggap sial karena buka tokonya bukan hari ini, bukan hari itu, gitu loh. Nah seperti itu, ya. Selanjutnya teman-teman semuanya, ya, menggunakan media manusia atau barang untuk berhubungan dengan makhluk gaib. Jadi memakai mediumisasi, ya, memakai mediumisasi. Jadi memasukkan energi gaib kepada manusia sehingga nanti manusianya itu yang ngomong. Dia bercerita, dia ini itu, dia bercerita saya mbahnya begini dan sebagainya. Dan orang itu ya dipakai ya temannya sendiri, ya, timnya dia sendiri. Ya. Seperti itu. Jadi memasukkan jin ke dalam media kepada orang lain di situ. Nah, mediumisasi itu istilahnya, ya. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya teman-teman semuanya memberikan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya di situ. Ya, membaca zikir, ya kan, Yasin 1000 kali, ya kan, tanpa nafas misalkan, Yasin 1000 kali untuk kerezekian, ya. Atau mungkin puasa mutih, ya, puasa ngerowot, puasa ngeblank, ya, puasa pati geni, atau amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan dan dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, membaca surat ini dibaca 15 kali, membaca sholawat ini dibaca 4.400 kalau Anda ada itu semuanya, ya. Jadi seperti itu. Jadi perlu diketahui, ya, di sini, ya. Terus selanjutnya dia itu meminta barang-barang bekas dari pasien, minta bajunya, minta celana dalam, minta sarung lah, minta songkok, minta kaos dalam dan sebagainya. Atau mungkin minta potongan rambut, minta potongan kuku, minta foto. Intinya yang berkaitan dengan pasien itu, ya. Karena di situ dia itu akan memakai khodamnya, memakai bantuan jin untuk
melakukan ritualnya di situ. Selanjutnya yang ke-13 teman-teman semuanya, melakukan sihir ya atas permintaan pasiennya atau menunjukkan kemampuan sihirnya seperti menusuk hidungnya dengan paku tanpa luka. Ya, makan beling nggak ini ya, nggak luka mulutnya ya kan. Dipotong tangannya itu nggak tergores ya. Potong begini nggak tergores, potong begini kebal lehernya dibacok nggak kena, nggak mempan. Itu semua sihir di situ ya. Terus selanjutnya mencabut sihir dan mengeluarkan benda-benda sihir dari tubuh pasien seperti paku ya. Jadi langsung itu ditarik dari perutnya, pegang perutnya, dikeluarkan langsung keluar paku. Ya ditiup pakai apa itu namanya? Pelepah pohon pepaya. Terus habis itu keluar paku, keluar kawat dan sebagainya ya. Seperti itu. Dan selanjutnya melakukan pemagaran atau perbentengan goib terhadap barang-barang atau tempat usaha ya kan, dengan ini tadi, ini ditanam di rumahnya, ini ditanam di sini, ini digantung di depan rumahnya, digantung di pintu, ditaruh di atas plafon dan sebagainya ya. Jadi itu adalah ciri-ciri teman-teman semuanya, ciri-ciri ruqyah ya, yang bercampur dengan perdukunan ya, ruqyah yang bercampur dengan paranormal dan tukang sihir di situ yang sudah masuk dan mengaku sebagai praktisi ruqyah di situ. Jadi teman-teman jangan terjebak gitu loh. Jangan terjebak, jangan mudah apa itu? Jangan mudah oh saya ini dia peruqyah gitu ya. Dia banyak tamunya. Terus kita langsung percaya aja, jangan. Ya. Carilah peruqyah yang syar'i di situ ya kan. Sesungguhnya peruqyah syar'i sudah kelihatan dari penampilannya sudah syar'i ya kan. Dari apa yang dia lakukan, amalan-amalannya udah syar'i, udah kelihatan semuanya. Nah, seperti itu. Ketika udah kelakuan-kelakuan dari peruqyah itu enggak syar'i ya udah. Nah, seperti tadi yang disebutkan tadi itu adalah ciri-ciri ruqyah yang berkedok, ciri-ciri dukun yang berkedok ruqyah di situ. Ya, tukang sihir, paranormal ya kan, yang berkedok sebagai ruqyah ya. Hati-hati teman-teman semuanya. Kalau saya boleh kasih tips, carilah peruqyah yang dia itu memiliki asosiasi ya. Misalkan dia itu tim dari Rehab Hati atau mungkin tim dari Kiai, tim dari Arsyada atau mungkin yang lainnya di situ ya. Seperti itu. Bukan peruqyah personal ya. Sejauh ini kalau peruqyah personal itu yang saya ketahui itu memang ada yang meleset-meleset di situ. Apalagi dia nggak ada gurunya. Waduh, ini perlu diketahui lagi ya. Semoga bermanfaat ciri-ciri dari yang disampaikan barusan ya, dan semoga menambah wawasan kita sehingga kita tidak tertipu ya. Kita sudah sakit mau berobat ternyata ketipu dengan hal yang seperti ini ya. Maka dari itu penting sekali untuk diketahui ya teman-teman semuanya ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.